A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wattabi'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Winner semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Saya mendoakan semoga sobat winnerku semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilimpahi rezeki yang halal, yang berkah, yang thayyib, yang manfaat. Semoga sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin masih terlilit amanah-amanah hutang, baik riba maupun non-riba. Semoga Allah segerakan kita semuanya terbebas dari hutang, baik itu riba maupun non-riba, dengan cara-cara Allah yang mudah. Tanpa harus menggali lubang yang baru, tanpa harus menyentuh kembali riba, tanpa harus menjual aset, tanpa harus direndahkan, dicaci maki, dikuncing, diolok-olok, dihina, diintimidasi, ditekan oleh manusia lain. Semoga sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin sedang menghadapi kesulitan-kesulitan hidup, semoga Allah bukakan pintu-pintu kemudahan. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin sedang bersedih hati, semoga Allah angkat kesedihannya, Allah gantikan dengan kebahagiaan. Buat sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin masih belum memiliki pasangan hidup, semoga Allah segerakan untuk menuju halal bersama dengan jodoh yang terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini masih belum memiliki putra-putri, semoga Allah karuniakan putra-putri yang soleh-solehah. Untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini masih berkutat dalam dosa riba, semoga Allah sentuh hatinya dengan hidayah sehingga mau berhijrah meninggalkan riba untuk selama-lamanya. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini sedang berhijrah, semoga istiqomah hijrahnya. Semoga sobat winnerku semuanya saat ini mungkin memiliki hajat seperti saya, ingin berangkat haji maupun umroh. Semoga kita semuanya disegerakan Allah untuk bisa sampai ke tanah suci, menjalankan ibadah haji maupun umroh. Amin. Amin ya robbal alamin. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa mencurahkan rahmatnya, mencurahkan ridhonya, mencurahkan kasih sayangnya untuk kita semuanya. Jangan lupa untuk selalu bersyukur dan berbaik sangka kepada Rabb kita, sobat winnerku, karena keduanya akan menghadirkan ridhonya Allah. Yang tentunya ketika Allah sudah ridho kepada kita, segala hajat kita akan terkabul. Apapun yang menjadi kebutuhan hidup kita akan Allah cukupi, karena Allah sudah ridho. Bahkan ketika kita terlilit permasalahan-permasalahan sulit, Allah akan keluarkan kita dari masalah sulit tersebut dengan cara-cara Allah yang mudah. Satu saja yang perlu kita kejar dalam hidup ini hanyalah ridhonya Allah, ya. Ketika kita mengamalkan setiap amal soleh kita, apapun itu amalan kita niatkan semata-mata hanya mengharapkan ridhonya Allah, bukan yang lain, ya. Insya Allah jika niatan kita benar, pasti akan Allah ridhoi. Allah pasti akan turunkan rahmatnya untuk kita. Sebagaimana sahabat kita ini, beliau mengamalkan sholawat Jibril. Beliau mengambil wasilah sholawat Jibril 4444 kali sehari. Beliau istiqomahkan dan Allah ridho. Ketika Allah sudah ridho, itulah apa yang menjadi hajat beliau Allah kabulkan. Bahkan kalau saya membaca cerita beliau ini, beliau tidak minta rizki ini, tapi karena Allah sudah ridho kepada beliau, sehingga Allah berikan rizki tersebut secara tiba-tiba dari arah yang tak disangka-sangka. Dari Mbak Catur Hidayah Sifu, Assalamualaikum Umi Wiwin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya Ive. Sudah lama Ive nyimak video-video Umi. Salah satu ajaran Umi yang Ive ikutin adalah wirid harian Umi. Itu buat hidup Ive tertib menjalankan ibadah. Baru-baru ini Ive istiqomahkan sholawat Jibril 4444 kali di sela-sela aktivitas dari habis subuhan sampai sebelum maghrib. Jadi sahabat kita ini, Mbak Ive, mengamalkan sholawat Jibril 4444 kali sambil beraktivitas, tidak sekali duduk. Kalau panjenengan mau istiqomahkan sekali duduk, ya jauh lebih bagus lagi. Tapi kalau panjenengan tidak punya cukup waktu untuk mengamalkan sekali duduk, panjenengan bisa
sambil beraktivitas seperti sahabat kita Mbak Ivo ini ya. Jadi mengamalkannya hitungan hariannya adalah setelah maghrib sampai mau bertemu maghrib. Itu adalah 1 hari hitungan waktu Islam. Alhamdulillah Umi, tanggal 1 April kemarin, Ivo dapat rezeki nomplok dari Allah. Rezeki yang tak terduga-duga ya. Melalui ibu mertua, Ivo sama suami disuruh ke rumah. Ternyata dikasih uang 10 juta. Ibu mertua habis dapat ganti rugi tanahnya yang terkena pelebaran jalan. Masing-masing anaknya dibagi 10 juta. Alhamdulillah Umi. Masya Allah, tabarakallah. Padahal Iva sama suami tidak pernah minta. Ini rezeki dari Allah. Terima kasih Umi ilmunya. Iva makin yakin untuk istiqomahkan sholawat. Shallallahu alaihi Muhammad. Shallallahu alaihi Muhammad. Shallallahu alaihi Muhammad. Itulah lafaz sholawat Jibril. Masya Allah, tabarakallah. Panjenengan boleh amalkan sholawat Jibril, sholawat Nabi yang lafadznya pendek-pendek itu. Seperti beliau nih sebanyak 4.444 kali. Tapi jika belum mampu, panjenengan cukup amalkan 1000 kali saja. 1000 kali itu panjenengan bagi-bagi. Kalau wirid harian saya setelah sholat fardu 200, 200, 200 gitu ya. Dalam sehari sudah 1000 kali. Tapi kalau panjenengan mau amalkan 1000 kali, 1000 kali, 1000 kali udah 5000 kali kalau habis sholat fardu ya. Nah itu tadi dari sahabat kita Mbak Ivo. Selanjutnya ada lagi dari sahabat kita yang lainnya. Beliau juga mengamalkan sholawat. Beliau tidak sebutkan, tapi berkah sholawat ini ya, amanah hutang beliau sebesar 23 juta rupiah. Allah izinkan untuk lunas dengan cara Allah yang unik, dengan cara Allah yang mudah, yang mungkin sebelumnya belum pernah beliau duga. Nama akunnya YT Garena Putra. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya pakai akun anak saya. Nama saya Anissa. Oh Mbak Anissa. Halo Mbak Anissa ya. Saya mau kasih testimoni tentang sholawat Umi. Alhamdulillah Umi. Harusnya besok tanggal 5 April 2021 saya harus melunasi hutang 23 juta. Sebelumnya saya tidak pegang uang sama sekali. Tapi Masya Allah Umi di luar dugaan. Kakak ipar dan adik ipar yang membantu meminjamkan uang untuk melunasi ini. Alhamdulillah sudah setahun yang lalu saya mendawamkan sholawat. Dan memang benar pertolongan Allah itu di saat dan waktu yang tepat. Betul sekali. Percayalah. Saya selalu gambarkan bahwa kita itu sedang melewati perjalanan-perjalanan sulit yang terjal. Yang amat penuh dengan rintangan. Tapi percayalah. Ketika kita sudah merasa di puncak masalah, ketika kita sudah merasa mentok sekali dengan segala upaya yang kita lakukan sebagai manusia, karena akal manusia kita ini terbatas, maka di saat itulah ketika kita tawakal kepada Allah, ketika kita pasrah kepada Allah, justru disitulah pertolongan Allah itu dekat. Karena apa? Fa'inna ma'al usri yusran, ma'al usri yusran. Bahwa sungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan. Dan setelah kesulitan itu ada kemudahan. Itu janji Allah. Allah tidak pernah ingkar janji. Jadi kalau kita sudah melewati kesulitan-kesulitan, tentunya kita akan bertemu dengan kemudahan. Karena janji Allah, kesulitan itu bersanding dengan kemudahan. Jadi tidak perlu resah, tidak perlu cemas, tidak perlu gundah. Tinggal panjenengan minta terus saja kepada Allah, yakin saja terus kepada Allah. Nanti perkara Allah mau berikannya kapan, mau selesaikannya kapan, mau bukakannya kapan, itu adalah hak mutlaknya Allah. Kewajiban kita cuma satu, kita minta terus kepada Allah dan singkirkan keraguan. Setiap kali kita ragu, kita ingat lagi janjinya Allah. Fa'inna ma'al usri yusran, ma'al usri yusran. Bahwa sesungguhnya setelah kesulitan ada kemudahan dan setelah kesulitan ada kemudahan sampai diulang 2 kali. Saya dulu pada saat saya masih terlilit amanah hutang, hampir setiap hari rasanya bernafas itu sesaknya minta ampun. Saya selalu kuatkan dengan surah Al-Insyirah ayat ke-5 ayat ke-6. Maka dari itu sampai sekarang surah Al-Insyirah itu selalu saya pakai dalam sholat saya. Karena itu luar biasa efeknya menguatkan hati saya. Ketika iman sudah lemah karena masalah-masalah yang membebani hidup, kuatkan lagi dengan surah Al-Insyirah ayat ke-5 ayat ke-6. Di situ ada janji Allah. Janji Allah itu benar, janji Allah tidak pernah teringkari. Percayalah seberat apapun masalah panjenengan, pasti akan Allah selesaikan.
Asal panjenengan mau bersabar, mau yakin kepada Allah. Dan istiqomah terus mintanya. Bermunajat terus dengan sungguh-sungguh. Karena Allah mengabulkan doa dari hati yang sungguh-sungguh. Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai ya. Semangat sobat winarku dalam bersolawat kepada Rasulullah. Percayalah solawat-solawat panjenengan nanti yang akan mengundang ridhonya Allah. Ya, sampai di sini dulu video kali ini, semoga bermanfaat buat panjenengan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.